Orang yang bijak akan mengenali siapa sahabat sejatinya, agar ia bisa belajar dan taat pada kebaikan bersamanya. Seorang ahli hikmah pernah berkata, ada 6 sifat yang menjadi tanda bagi seseorang yang hatinya belum dewasa, yang akalnya belum tenang. Ke-6 sifat ini bukanlah sekadar kesalahan kecil, melainkan cerminan dari jiwa yang masih perlu banyak belajar. Mari kita selami satu persatu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Sifat pertama adalah marah tanpa sebab yang benar. Orang yang belum dewasa hatinya akan mudah sekali tersulut amarah, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan, bahkan pada benda mati yang seolah tidak berpihak padanya. Sedikit saja ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, emosinya langsung meledak. Ini adalah tanda kebodohan, karena orang yang berakal tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh emosi. Sebaliknya, ia yang mengendalikan emosinya dengan kesabaran. Ingatlah, orang bijak tidak memadamkan api amarah dengan api amarah yang lain, tetapi dengan sejuknya air kesabaran. Hati yang besar bukanlah hati yang tidak pernah marah, tetapi hati yang mampu menahan diri ketika gelombang amarah itu datang. Sifat kedua adalah berbicara tanpa manfaat. Orang yang akalnya matang tidak akan berbicara kecuali perkataannya membawa kebaikan, entah itu untuk urusan dunia maupun akhiratnya. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya sudah ia timbang terlebih dahulu. Sebaliknya, berbicara tanpa faedah, mengobrolkan hal-hal yang sia-sia, atau sekadar mengisi kekosongan dengan kata-kata hampa adalah tanda hati yang kosong dari hikmah. Sebuah renungan indah mengatakan, kata yang lahir dari hati akan sampai ke hati, tapi kata yang lahir dari hawa nafsu hanya akan membuat gaduh di telinga. Maka, bijaksanalah dalam setiap ucapan, karena lisan kita bisa menjadi taman yang menumbuhkan pahala, atau menjadi duri tajam yang melukai jiwa orang lain. Sifat ketiga adalah memberi pada tempat yang tidak semestinya. Maksudnya adalah, ketika seseorang memberikan hartanya kepada pihak yang tidak akan membuatnya mendapatkan pahala atau manfaat yang hakiki, misalnya memberi untuk pamer atau memberi untuk mendukung sesuatu yang tidak baik. Kedermawanan yang tidak disertai dengan hikmah dan pertimbangan bisa berubah menjadi pemborosan, bukan lagi sebuah kebaikan. Memberi itu memang indah, tetapi memberi dengan bijak adalah keindahan pada tingkat yang lebih tinggi. Jangan pernah memberi hanya karena ingin dilihat atau dipuji manusia, tapi berilah karena tulus mengharapkan keridaan dari Sang Pencipta. Itulah esensi sejati dari memberi. Sifat keempat adalah menyebarkan rahasia kepada siapapun. Orang yang jiwanya belum matang seringkali tidak mampu menjaga amanah, termasuk amanah dalam bentuk rahasia. Ia dengan mudah menceritakan segalanya kepada setiap orang yang ditemuinya, tanpa memilah siapa yang pantas dan tidak pantas untuk mendengarnya. Padahal, kemampuan menjaga rahasia adalah salah satu tanda paling jelas dari kedewasaan jiwa dan ketenangan hati. Ada sebuah pengingat yang sangat dalam. Tidak semua yang kita tahu harus kita katakan, dan tidak semua yang kita katakan harus didengar oleh semua orang. Belajarlah menyimpan sebagian rahasia dalam diam, karena terkadang di dalam diam itulah terdapat keselamatan dan kedamaian. Sifat kelima adalah percaya kepada setiap orang tanpa pertimbangan. Orang seperti ini sangat mudah menaruh kepercayaan penuh kepada siapa saja, tanpa berpikir panjang dan tanpa berhati-hati. Akibatnya, ia seringkali menjadi korban penipuan, pengkhianatan, dan rasa sakit hati. Orang yang berakal akan selalu waspada dalam menaruh kepercayaannya. Ia akan melihat dan menimbang sebelum memberikan sesuatu yang sangat berharga itu. Anggaplah kepercayaan itu seperti mutiara yang berkilau. Tentu kita tidak akan meletakkannya di sembarang tangan yang belum tentu bersih dan mampu menjaganya. Jadi, berbaik sangkalah, tapi jangan sampai buta. Percayalah kepada orang lain,
tapi tetaplah gunakan kebijaksanaanmu. Hati yang waspada bukan berarti selalu curiga, melainkan sebuah cara untuk menjaga diri dari luka yang sama berulang kali. Dan sifat keenam adalah tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Orang yang bijak akan mengenali siapa sahabat sejatinya, agar ia bisa belajar dan taat pada kebaikan bersamanya. Dan ia juga akan mengenali siapa musuhnya, agar ia senantiasa berhati-hati dan waspada terhadapnya. Dan musuh pertama, serta paling nyata, yang harus kita waspadai, bukanlah manusia lain, melainkan setan yang selalu membisikkan keburukan. Maka, jangan pernah menaati apapun yang ia perintahkan. Ingat, setan tidak pernah datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia justru datang dengan bisikan-bisikan yang terdengar indah. Ia menghias dosa dengan berbagai alasan yang masuk akal, dan menutupi kebenaran dengan pembenaran yang menipu. Maka, kenalilah musuhmu. Mulailah dari yang berbisik di dalam hatimu sendiri. Keenam tanda kebodohan ini sejatinya adalah cermin bagi jiwa kita. Jika kita melihat salah satunya ada dalam diri kita, janganlah marah atau berkecil hati. Sebaliknya, mari kita perbaiki diri dengan penuh kesadaran. Karena kebijaksanaan sejati bukanlah datang dari banyaknya ilmu yang kita kumpulkan, melainkan dari hati yang rendah hati dan mau terus belajar dari setiap kesalahan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.